Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kali ini saya akan cerita tentang banyaknya perairan-perairan di Indonesia yang dangkal ya, yang dangkal sehingga dibutuhkan kapal-kapal yang bisa merapat sampai ke daratan dengan perairan yang dangkal tersebut ya. Nah, kapal-kapal yang bisa memasukin suatu perairan yang dangkal itu disebut dengan shallow draft vessel atau SDV ya. Shallow draft vessel. Nah, kapal shallow draft vessel itu ada permasalahan salah satunya yaitu propeller yang digunakan. Dibutuhkan tenaga besar tapi propellernya nggak bisa mempunyai diameter yang besar. Sehingga ada istilah immersion propeller, yaitu propeller yang tenggelam. Itu menjadi isu penting di dalam kapal shallow draft vessel. Ya. Kawan-kawanku semua, baiklah kita mulai dengan uh, item yang perlu kita bahas bahwa propeller kapal shallow draft vessel itu harus dirancang agar kedalamannya cukup untuk bisa memberikan dorongan yang efisien. Jadi meskipun draftnya kecil, tapi bisa dimanfaatkan. Jadi daya dorong suatu kapal itu tergantung daripada kedalaman banyaknya air yang bisa berpotensi untuk mendorong suatu kapal dengan menggunakan baling-baling, ya, sehingga dirancang dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam tapi bisa memberikan dorongan, ya, memberikan dorongan yang cukup tinggi, ya. Draftnya tidak terlalu dalam tapi paling-palingnya harus bisa mampu untuk menahan uh, memberikan dorongan kepada bodi kapal sehingga cukup untuk memberikan dorongan yang efisien tetapi tidak terlalu dalam sehingga dapat terhambat oleh dasar perairan. Jadi kalau itu dibuat rancangannya terlalu besar, maka pasti akan kandas kapal itu. Nah, yang ke berikutnya apa namanya? Kedalaman yang terendam propeller. Kedalaman terendam propeller. Propeller yang terendam itu berapa sebenarnya yang efisien bisa mendorong suatu kapal. Bahwa propeller itu dapat berfungsi secara maksimal sehingga menghasilkan thrust ya, menghasilkan thrust yang cukup uh, mendorong adanya displacement kapal yang biasanya kapal-kapal shallow draft vessel itu lebar tapi draftnya sangat-sangat kecil ya. Kemudian dari kedalaman kapal yang kecil itu, bagian kapal yang tercelup yang kecil itu ya, mengharuskan propeller dengan desain yang sesuai untuk bisa beroperasi meskipun kedalamannya terbatas. Itulah makanya disebut penyesuaian kedalaman terendam. Ya, tidak bisa membuat desain yang sebagaimana kapal-kapal yang dirancang untuk deep water, ya, di mana tidak terbatas clearance daripada baling-baling dengan bodi kapal tidak terbatas. Tapi saat ini clearance-nya terbatas dan diameternya juga tidak bisa besar. Tentunya yang dimainkan adalah rasio ya, namanya rasio daun baling-baling yang dimainkan itu. Propeller tersebut dengan rasio yang cukup besar ya, blade area ratio-nya yang cukup besar
yang terendam menghasilkan daya dorong yang efisien. Jadi bisa mungkin paling-palingnya bisa 5 ya, 5 daun paling-paling bahkan 6 yang mana bisa terjadi overlapping posisi blade-nya sehingga bisa membuat dorongan thrust yang cukup besar. Itulah makanya shallow water vessel ini itu kuncinya ada di baling-baling. Lalu bagaimana desain baling-balingnya? Desain baling-balingnya adalah bahwa eh, propeller yang digunakan harus memiliki ukuran dan jenis bilah yang sesuai dengan pengoperasian di perairan dangkal. Kalau di perairan yang deep water bisa 4, tapi kalau di shallow water bisa menjadi 5 atau 6 ya. 5 atau 6. Tentunya harga paling-paling jauh lebih mahal ya. Kemudian jenis bilahnya juga yang blade area ratio-nya yang cukup tinggi ya, yang disesuaikan untuk kebutuhan daerah perairan dangkal. Agar apa? Agar dapat memastikan efisiensi yang tetap tinggi sehingga bisa memberikan dorongan kepada kapal tersebut. Nah, desain yang baik itu dapat mengurangi terjadinya risiko kavitasi. Ya, apa itu kavitasi? Yaitu gelembung-gelembung udara yang terbentuk di sekitar bilah daun paling-paling. Kalau itu desainnya tidak bagus, pasti terjadi cavitation. Ya, kemudian bila terjadi cavitation tentunya terjadi pemborosan. Bagaimana kita menghindari adanya boros ini dengan meningkatkan risiko, meningkatkan efisiensi daripada bahan bakar. Nah, ada satu solusi yang paling tepat dalam penggunaan uh, desain kapal uh, shallow water draft ini, uh, shallow water draft vessel. Yang pertama yang banyak diusulkan oleh desainer-desainer kapal, yaitu menggunakan cord nozzle. Jadi baling-baling yang mempunyai selubung. Karena dangkal biasanya sering terkena dasar laut, ya sehingga membutuhkan solusinya menggunakan cord nozzle akan lebih bagus. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dorongan karena cord nozzle itu bisa memfokuskan aliran air di dalam daun baling-baling. Dan ini efisiensinya cukup tinggi ya cord nozzle ini. Dan untuk mengurangi risiko daripada propeller terbentur oleh dasar perairan ya. Sehingga cord nozzle ini bisa menjadi pelindung ya untuk melindungi propeller pada saat dia memasuki perairan dangkal. Dan cord nozzle membantu mengalirkan aliran yang lebih terfokus. Kalau ada selubungnya, pasti terfokus menuju ke propeller. Sehingga dapat meningkatkan dorongan dan kinerja manuver daripada kapal. Ya, dan juga mengurangi kemungkinan risiko daripada terhambat oleh propeller terhambat atau terbentur oleh adanya dasar perairan. Ya. Demikian kira-kira penjelasan kami. Semoga eh, immersion propeller untuk kapal dengan draft yang dangkal bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.